Anda sedang mendengarkan suara profetis dari para nabi, hambanya. Dengarkanlah dan lakukanlah perintah Tuhan melalui para nabi, maka engkau akan berhasil. Selamat mendengarkan. Ya, hari ini tema kita masih tetap ada namanya jangan terbawa perasaan. Jangan terbawa perasaan. Wow. Kalau biasa orang bilang jangan baper. Ya, jangan baper. Kalau ada yang suka antar kita ke baper, wah, jangan sampai dia suka dengan saya. Ya kan? Biasa begitu ya. Baper, bawa perasaan. Nah, tema kita itu jangan terbawa perasaan. Ini membukakan kepada kita semua bagaimana kita bisa menjaga emosi. Jujur, emosi ini kalau tidak dikontrol bahaya. Apalagi emosi pada masa muda. Ya. Jadi bagaimana kita bisa menjaga emosi kita, pikiran kita, dan mengekspresikan apa yang kita rasa di dalam hati kita, ya. Ini kita harus belajar banyak hal untuk menjaga kesehatan fisik kita, jiwa kita. Kadang-kadang perasaan ini kalau mengontrol seseorang bahaya. Ya, mengontrol seseorang bahaya. Ada yang betul-betul sangat sensitif. Ya. Ada sensitif kalau kita ngomong halus, wah, dia rasa tersinggung. Apalagi kita omong kasar, lebih tersinggung. Apalagi kita tegur, dia tidak mau datang gereja lain. Ini, ya, ini perasaan orang muda harus dikontrol dengan baik. Ya. Ada beberapa kasus teman-teman, yes. Anak-anak muda sekarang lebih mudah tersinggung. Mama bilang jangan keluar, tapi dia bilang mau keluar. Ya kan? Mama, beta keluar sendiri, jangan keluar. Karena memang sudah malam. Mama, kita pergi ini tidak buat apa-apa. Kita hanya jalan-jalan aja rame-rame dengan teman-teman. Setelah itu tersinggunglah dengan mama, dengan kakak orang tua di rumah. Mudah tersinggung, overthinking, ya. Akhirnya menyakiti dan melukai diri sendiri karena kurang memahami emosi dan pikiran. Jadi jangan terbawa perasaan. Ini dapat berfokus pada bagaimana orang percaya itu diajarkan untuk tidak membiarkan emosi atau perasaan itu mengendalikan tindakan keputusan kita. Saat emosi melanda diri kita, saat kita mengambil keputusan pada saat emosi, pasti salah. Pasti salah. Salah dengan orang tua, papa, mama, terlebih kakak, paling naif lagi adik. Adik omong tak salah, beta keluar dari rumah sah. Wah, hebat keluar dari rumah. Ya kan biasa begitu, betul ya? Kenapa overthinking, berpikir bahwa orang tua tidak sayang lah, kakak tidak sayang lah, oh saudara tidak sayang lah. Sering kita berpikir begitu. Mama tidak sayang saya, sering saya ditegur terus. Kenapa adik tidak disuruh kerja, masa saya disuruh kerja terus menerus? Sudah overthinking, perasaannya sudah baper. Wah, cerita di teman-teman, mama tidak sayang saya, mama sering marah-marah saya. Padahal ini karena overthinking, karena emosi tidak dikontrol dengan baik, sehingga berpikiran sudah negatif. Nah, saat berpikiran negatif,
iblis suka memasukkan lagi. Betul, mama sudah suka denganmu. Betul, bapak sudah suka denganmu. Ini rusak pengrusak sudah datang. Iya, rusak sudah datang. Kenapa? Karena membuka peluang kepada iblis untuk menyerang. Sekarang iblis tidak kelihatan, oh ada iblis, ada dia kejar, kita lari. Tidak. Dia datang dengan baper juga perasaan. Kita terbawa. Akhirnya kita dikontrol oleh perasaan kita. Ini sangat berbahaya pada zaman sekarang. Kenapa? Ada terjadi kenalan di Facebook. Oh, dia lebih perhatian kepada saya. Hati-hati. Dia kasih naik itu foto ganteng di atas di profilnya. Personnya tahu, bahaya. Oh, dia WA pagi-pagi dia sudah messenger, halo sayang, apa kabar? Bangun berdoa kok belum? Wah, segala macam. Di siang hari sudah makan kok belum? Di malam hari sudah makan kok belum? Sudah berdoa? Ingat ya, sebelum tidur berdoa dulu. Bawalah perasaan itu, hati-hati. Nah, hari ini kita akan belajar ada beberapa ya. Ya. Ada beberapa tindakan keputusan ya, beberapa poin utama tindakan keputusan yang harus kita ambil di dalam kebenaran firman Tuhan. Yang pertama adalah pengendalian diri di dalam iman. Self control in faith. Pengendalian diri di dalam iman. Galatia 5 ayat 22-23. Tetapi buah roh ialah kasih, sukacita, damai sejahtera, kesabaran, kemurahan, kebaikan, kesetiaan, kelemah lembutan, dan penguasaan diri. Tidak ada hukum yang menantang hal ini. Galatia 5:22-23 ini mengajarkan kita buah roh adalah salah satu hal yang kita bisa mengendalikan diri kita. Buah roh ada, kalau kita lihat di depan itu ya, pengendalian diri yang berarti kita harus belajar untuk menguasai emosi kita, bukan sebaliknya. Terakhir, pengendalian diri. Kalau kita bisa mengendalikan diri kita, kasih kita sehat. Ya. Dikatakan lagi, sukacita kita sehat, tidak buat-buat. Kita mempunyai damai sejahtera yang utuh. Kesabaran kita bisa dapatkan. Kemurahan, kebaikan, kesetiaan, kelemah lembutan kita bisa dapat semua. Kalau penguasaan diri kita bisa menguasai diri kita seutuhnya. Nah, perasaan ini ibarat perahu. Teman-teman semua, perasaan ini ibarat perahu yang di atas air. Perahu ini goyang, betul ya? Goyang terus. Apalagi ada ombak besar, goyang. Kita mau pergi ke seberang, pasti goyang. Tetapi dikatakan bahwa iman kepada Tuhan itu seperti jangkar. Perasaan kita pasti tersentuh. Perasaan kita pasti banyak orang yang akan mengganggunya. Kalau mau Kak supaya perasaan itu tidak terganggu, hidup di hutan, tidak usah ada orang. Kamu sendiri hidup, pasti perasaanmu aman. Ya, hidup di hutan sendiri sah. Tetapi kalau mau hidup di dalam keadaan sosial, hidup di dalam pergaulan, pasti perasaan kita akan tersentuh, akan terganggu. Seperti perahu,
Kita tidak bisa hindari gelombangnya laut. Tetapi supaya bagaimana perahu itu aman, kita harus punya jangkar. Kapal besar aja ya mempunyai jangkar. Dia parkir harus lempar jangkar. Dia tidak bisa buat, wah tidak bisa. Dia parkir aja, parkir salah-salah, ombak bisa bawa dia jalan. Tetapi kalau jangkar tidak bisa bergerak. Nah, jangkar ibaratnya adalah iman. Iman percaya kita kepada Tuhan. Nah, perasaan ini sering kali berubah-ubah. Tetapi iman kepada Tuhan seharusnya menjadi jangkar yang kokoh. Perasaan bekerja seperti kuda liar. Nah, dikatakan itu. Ya. Koboi ya. Kuda liar. Nah, koboi, seorang koboi itu profesi koboi. Dia bisa menangkap kuda liar. Seorang koboi dia bisa menangkap kuda liar dan dia menjinakkan. Bukan hanya sekedar menangkap, tetapi dia bisa menjinakkan. Kita kalau lihat mereka pakai tali ya, mengejar kuda liar, setelah itu dibuang, ditangkap kuda liar. Ya. Nah, perasaan bekerja itu seperti kuda liar, bisa mencelakakan penunggangnya. Bisa mencelakakan penunggangnya. Berapa banyak anak-anak muda yang hidupnya dihancurkan oleh karena ketidakmampuannya untuk mengendalikan perasaan. Kita baca sama-sama Yakobus 3 ayat 3. Kita mengenakan kekang pada mulut kuda supaya ia menurut kepada kita. Dengan demikian kita dapat juga mengendalikan seluruh tubuh daripada kuda. Kekang itu besar, kekang itu kecil. Badan kuda lebih besar. Tetapi karena kekang kita bisa mengontrol seluruh tubuh dari kuda. Bisa. Nah, ayat ini memberikan gambaran bahwa seperti halnya kuda yang liar dapat dikendalikan dengan kekang yang kecil itu, demikian juga perasaan dan lidah kita sebagai perwujudan dari pikiran perasaan kita harus dikendalikan. Kuda tanpa kekang bisa berlari tak terkendali. Dan begitu pula dengan perasaan atau kata-kata kita, jika tidak dijaga, bisa membawa kita pada jalan yang salah. Hati-hati dengan perasaan. Baper. Hati-hati. Banyak orang salah jalan. Ya. Ayat ini juga mengajarkan bahwa disiplin diri adalah kunci untuk mengendalikan bagian diri kita yang sulit diatur. Seperti perasaan yang kuat atau biasa impulsif. Impulsif itu seperti begini. Oh, kita emosi meledak-meledak. Setelah itu baru kita pikir. Kita suka maki orang. Kita suka salah ini, salah itu. Setelah itu kita sudah duduk tenang, baru kita pikir, wah tadi beta salah. Selesai. Kawan yang akrab menjadi jauh gara-gara emosi, tidak terkontrol. Ya. Nah, untuk mengatasi persoalan yang ditimbulkan oleh perasaan yang tak dapat dikontrol itu mahal, teman-teman. Jarang orang muda dapat membayar harga untuk alami pemulihan hal-hal ini. Ya. Banyak orang terbawa emosi setelah itu. Itu kan kita sudah dicap oleh teman kita, wah dia tukang emosi. Hati-hati. Saya dapatkan satu teknik. Dari saya sampaikan ini, teman-teman bisa merasakan kira-kira diri saya, diri teman-teman itu bagaimana untuk menghadapi masalah. Saya mengajarkan beberapa guru
di sekolah saya, kalau kita emosi dengan siswa, caranya adalah tenang, tarik napas dalam-dalam. Setelah itu buang pelan-pelan, hitung 1 sampai 10. Itu buat apa? Membuat pikiran kita, emosi yang tadi, yang sebenarnya mau marah nih, kita bisa cepat tenang. Dengan apa tindakannya itu? Tarik napas dalam-dalam, lepas pelan-pelan. Tarik napas dalam-dalam, lepas pelan-pelan, hitungan 1, 2, 3. Langsung tenang. Ini saya dapat dari psikologi. Bagaimana mendidik anak, mendidik generasi muda tanpa emosi. Kalau kita sudah emosi, segala sesuatu kalau sudah emosi bisa berubah. Yang dulunya baik bisa jadi jahat. Makanya seringkali pernah teman-teman atau mungkin pernah kalian juga lakukan. Lu belum lihat beta pun setan, biasa kalau tersinggung, betul ya? Oh, lu belum lihat. Padahal dia anak Tuhan nih. Wah, anak Tuhan bisa betul. Lu belum lihat beta pun setan. Itu kita mengundang setan. Ya, setan sudah keluar, dia bawa lagi. Ya, bawa banyak-banyak temannya untuk datang. Akhirnya tubuh kita, pikiran kita, perasaan kita menjadi rusak, tidak terkendali. Kenapa? Kita mengizinkannya. Ya. Nah, Alkitab memberi solusi kepada kita, yaitu memiliki buah roh, yaitu penguasaan diri. Nah, Tuhan tahu bahwa manusia tidak dapat menguasai perasaan dengan kekuatan diri kita sendiri. Nah, ada satu pertanyaan, mengapa harus buah roh? Mengapa harus buah roh? Ada yang bisa jawab? Saya kasih es krim. Mengapa buah roh? Mengapa? Karena, perhatikan sini, semua pernah lihat buah. Kira-kira terjadinya buah itu bagaimana? Ada proses. Ada proses. Pohon aja tidak bisa menghasilkan buah dari dirinya sendiri kalau tidak ada bantuan dari penyerbukan. Saya pernah pelajari pohon salak. Ternyata pohon salak itu banyak bantuan manusia untuk terjadi penyerbukan, pembuahan. Dia mengambil putih ya kan? Putih dari pohon. Ada pohon jantan, pohon betina. Dia mengambil, setelah itu petani potong bongolnya, terus dipukul kepada serbuk sarinya dipukul kepada putih. Di situ terjadi pembuahan. Kalau tidak, sudah pernah dites, dibiarkan aja. Tidak. Ya, palingan-palingan ada kumbang datang mengambil sari, terus lengket di kakinya, ya kan, serbuk sari lengket ke putih, dia menghidap ke putih, baru terjadi pembuahan. Kalau tidak jadi sama sekali, walaupun pohonnya rimbun besar di pinggir air lagi, tidak akan jadi. Nah, mengapa? Ya, mengapa harus buah roh? Karena buah itu selalu ada proses untuk menjadi buah, tidak langsung menjadi buah. Perasaan kita, kalau kita mempunyai perasaan yang baik, yang bisa terkontrol, dia melalui proses anak-anak, melalui proses teman-teman. Ya. Dia melalui proses. Prosesnya apa? Prosesnya memang cukup lama. Tetapi kalau kamu mau berubah dari emosi yang cepat naik tadi, kamu mau berubah, kamu akan berubah. Amin. Ingat, perasaan kita kalau tidak jaga dengan baik akan salah anak-anak. Terjadi pembunuhan,
perkelahian, tidak sedikit yang bunuh diri, perasaan disentuh, putus pacar, bunuh diri, pun kasihan lah ya kan? Perasaan ini sesuatu yang sangat halus, yang sangat berbahaya kalau kita tidak jaga dengan baik di dalam iman kita kepada Tuhan. Nah, ketika kita menghasilkan buah roh, yaitu penguasaan diri, maka kita memiliki kuasa untuk mengontrol perasaan kita yang liar itu. Kita dapat hasilkan buah roh dengan memiliki hubungan yang intim dengan Tuhan. Datang di hadapan Tuhan, ya, bangun hubungan dengan Tuhan, cari wajah Tuhan, baca firman Tuhan, renungkan firman Tuhan di dalam komunitas yang benar, kita saling share, perasaannya kita akan aman. Kita akan aman dengan Roh Kudus melalui doa, perenungan firman Tuhan. Itu yang bisa membawa perasaan kita aman. Perasaan harus dengan iman, dilandasi dengan iman. Yang kedua, kebenaran lebih dari perasaan. Kita harus tahu bahwa kebenaran lebih daripada perasaan kita. Yeremia 17 ayat 9. Hati lebih licik daripada segala sesuatu dan sudah membantu. Siapakah yang dapat mengetahuinya? Firman Tuhan memperingatkan kepada kita bahwa hati itu licik. Hati itu licik. Terkadang perasaan kita menipu dan membawa kita menjauh dari kebenaran. Betul. Maka di sini pentingnya untuk tidak mendasarkan keputusan atau tindakan hanya pada perasaan, tetapi pada kebenaran firman Tuhan. Kita dapat hadapi apapun situasi pun, ingat bahwa ada firman Tuhan. Firman Tuhan harus melandasi dalam keputusan-keputusan kita. Kita jangan terbawa perasaan kita mengambil keputusan. Ada anak saya, anak didik saya, gara-gara saking marah sama mamanya, dia keluar rumah. Mamanya terserah keluar suruh. Akhirnya 3 hari dia kembali. Kenapa? Emosi tidak bisa. Teman-teman, jangan buat malu, ya kan? Jadi keputusan kita harus berlandarkan firman Tuhan, berlandaskan firman. Mengapa firman Tuhan lebih penting daripada perasaan? Karena firman Tuhan adalah Tuhan sendiri. Yohanes 1 ayat 1 katakan begini, pada mulanya adalah firman. Firman itu bersama-sama dengan Allah dan firman itu adalah Allah. Amin. Segala sesuatu keputusan yang kamu ambil harus berlandaskan kepada firman Tuhan. Cari firman Tuhan, baca firman Tuhan, kita akan menang. Yang ketiga, tindakan berdasarkan iman bukan perasaan. Saat kita bertindak harus berdasarkan iman, bukan berdasarkan perasaan. 2 Korintus 5 ayat 7. Karena hidup kami ini adalah hidup karena percaya, bukan karena melihat. Di sini siapa yang suka ketemu Yesus? Saya cerita sedikit. Ada beberapa teman kita, ya, dia memang luar biasa menurut saya. Kita tanya dia, woi kawan, lu komsel dengan siapa? Dia diam. Firmannya hebat. Oh hebat. Dia belum, dia masih tersenyum. Oh berarti dia. Saya sharing, wah mantap firmannya, dia tahu beberapa firman. Kita tanya lagi, woi teman, lu ini sudah masuk komsel belum? Dia bilang sudah. Oh mantap. Jadi perasaan, jadi kita terbawa. Ini perasaan dia tidak ada komsel, tapi dia bilang mengaku-ngaku ada komsel. 1 titik kita tanya dia, woi teman, lu sudah masuk komsel belum? Sudah. Lu komsel dengan siapa? Dengan Tuhan Yesus.
Oh hebat, luar biasa. Yes. Komsel dengan Tuhan Yesus, berarti dia masuk kamar, Tuhan Yesus bersama dengan dia. Wow, luar biasa. Memang itu tidak salah. Mungkin dia suka berdoa. Tetapi kita harus masuk dalam komsel. Teman-teman. Kita harus masuk dalam komsel. Kenapa? Di dalam komsel itu kita bertumbuh, iman kita bertumbuh. Bertumbuh dari apa? Pengenalan akan firman Tuhan. Kalau kamu baca saja sendiri, kamu baca, membosankan, betul ya? Membosankan. Tetapi kalau kamu bersama dengan teman-teman di dalam komsel, saling menguatkan, masalah ada di sekolah, di kampus, kamu bawa di dalam komsel, kamu sharing, iman kamu dibentuk, hidup kamu dibentuk. Yang dulu sudah percaya, lebih percaya lagi. Kenapa? Karena saling menguatkan. Saling menguatkan. Makanya, kenapa? Saya, teman-teman, saya ada ini karena apa? Karena ada komunitas. Mau bilang mama saya, papa saya tidak kenal Tuhan. Mereka memang Kristen. Ya, Kristen. Tapi karena ada komunitas, kita bertumbuh. Karena ada komunitas, kita bisa bertahan. Beberapa teman bisa bertahan sampai sekarang. Ya. Tindakan-tindakan itu yang kita ambil itu tindakan iman. Masuk di dalam komsel. Masuk di dalam komsel, sharing satu sama lain. Hei, saya jamin rahasia kamu aman di dalam komsel. Saya jamin rahasia kamu aman di dalam komsel. Aman. Ada plusnya. Kamu menjadi lebih kuat. Ya kan? Minggu ini saya jatuh. Saya sharing kepada teman komsel saya. Dia menguatkan saya. Saya jadi kuat. Minggu depan dia jatuh. Dia sharing dalam komsel. Kita menguatkan dia lagi. Ada lagi yang jatuh, kita saling menguatkan. Jadi itu menjadi sesuatu yang kuat. Iman terbentuk di dalam pendengaran akan firman Tuhan. Di dalam komsel kita menjadi kuat. Ya kan? Manusia sosial ini perlu teman untuk di-sharing, dibicarakan. Kita tidak bisa simpan aja di dalam hati. Ya sekedar masuk kamar, Tuhan saya jengkel dengan dia sudah menipu saya, dia sudah membuat perasaan saya terluka. Benar, itu sangat benar, tidak salah. Tetapi kita sebagai umat manusia, sebagai makhluk sosial, kita harus bisa mengutarakan perasaan kita ke teman kita. Tetapi teman yang harus tepat. Tidak bisa teman bergaul sembarangan. Setelah itu dia datang dengan rokok, dia datang dengan mabok. Baik itu dia datang dengan narkoba. Hidupmu hancur, selesai. Tetapi kalau di dalam komsel, iman kita dibangkitkan. Jadi tindakan kita harus berdasarkan iman, bukan berdasarkan perasaan. Banyak orang salah jalan. Dia terpengaruh dengan seks bebas, dengan minuman keras. Kenapa? Karena dia membawanya dengan perasaan. Wow, kelompok ini aman daripada di rumah. Mama sering marah-marah, sering omel-omel saya. Lebih biar saya hidup di tetangga saja. Tetapi tetangga itu mungkin sepertinya wow bagus, lembut omongnya, tetapi membawa kepada kebinasaan. Hati-hati teman-teman semua. Jadi tindakan kita harus berdasarkan iman, bukan berdasarkan perasaan. Perasaan menipu kita, fata morgana. Tetapi iman, ya dan amin. Iman itu kekal. Amin. Karena hidup kami ini adalah hidup karena percaya. Kita semua belum ketemu Yesus, betul ya? Tapi karena iman kita percaya ada Yesus. Amin. Amin. Itulah. Sebagai orang percaya, kita dipanggil untuk hidup oleh iman, bukan oleh apa yang kita rasakan atau kita lihat. Kita lihat sebatas selesai. Tetapi iman kita membawa kita terus. Mengapa Bapak Abraham dikatakan orang yang beriman? Allah bilang keturunanmu akan banyak seperti bintang di langit dan pasir di laut. Kalau Abraham
bawa perasaan. Dia bilang, Tuhan, kira-kira berapa? Coba Tuhan tunjukkan. Tuhan bilang, lu mau tahu? Lu hitung seluruh bintang di langit. Apakah bisa dihitung? Tidak bisa. Siapkan teropong bintang, siapkan aja teropong bintang. Di galaksi aja bintangnya kotong semua bisa hitung, ya kan? Galaksi Bima Sakti, yang galaksi yang kita hidup aja tidak bisa dihitung. Apalagi yang lain-lain. Lingkaran orbit solar bumi ini, ya, itu banyak galaksi. Galaksi itu kan dengan bintangnya masing-masing. Hitung tidak akan bisa. Bukan itu aja, pasir aja kita bisa hitung pasir, butiran pasir bisa hitung. Selama ketong jadi butiran debu, ya kan? Hitung-hitung soalnya bisa botak selesai. Bukan kita mati, tapi kita makin kecil-kecil habis hilang. Kenapa? Tidak bisa hitung. Jadi perasaan kita mungkin menuntun kita pada keraguan, ketakutan atau kemarahan, tetapi iman menuntun kita pada ketenangan, keyakinan dalam Tuhan. Orang yang punya iman, dia akan ambil keputusan dengan hati-hati. Amin. Hati-hati. Saat dia memilih sesuatu, dia akan berdoa. Dia akan tahu, Tuhan, apakah ini yang saya pilih ini? Ya. Apakah saya mau kuliah ini betul-betul Tuhan? Tuhan akan ingatkan dia. Karena dia tidak membawa perasaan keputusannya, tetapi dia membawa di dalam iman, yaitu takut akan Tuhan. Nah, jadi perjalanan dengan iman artinya memiliki keyakinan berdasarkan apa kata firman Tuhan itu sendiri. Yang keempat, meneladani Kristus dalam mengelola emosi. Tidak dengan perasaan. Matius 26 ayat 39 kita lihat. Dan ia maju sedikit lagi, lalu tersungkur dan berdoa, ya Bapakku, jikalau sekiranya mungkin, biarlah cawan ini lalu daripadaku, tetapi janganlah seperti yang aku kehendaki, melainkan seperti yang engkau kehendaki. Kalau Yesus baper, dia bilang, Tuhan, saya tidak mau dihukum, saya tidak mau hukum mati. Kalau dia baper, tetapi dia mengetahui rancangan Allah ada padanya, maka dia katakan begini, tetapi jangan seperti yang aku kehendaki, melainkan seperti yang Bapakku kehendaki. Yesus dalam menghadapi penderitaan besar di Getsemani tetap mengutamakan kehendak Bapa meskipun perasaannya mungkin ingin menghindari penderitaan itu. Dia berusaha untuk menghindari, tetapi perasaannya berusaha untuk menghindari, tetapi karena janji Allah yang dia harus selesaikan, makanya katakan bahwa keringatnya itu bercampur dengan darah. Kira-kira di sini yang belajar kedokteran tubuh, anatomi tubuh manusia, sel-sel, kira-kira kalau keringat bercampur dengan darah tuh kenapa? Itu kira-kira tingkat stresnya gimana? Pembuluh darah sampai pecah kan? Ina betul ya? Itu pembuluh darah pecah tuh. Saya mana ada kakak siapa Karin mana? Ya, itu pembuluh darah tuh sampai pecah, sampai keringat. Ini darah. Kan keringat kan punya saluran berbeda kan? Dengan pembuluh darah berbeda. Tetapi gara-gara stres berat, itu keringat itu seperti darah. Pak punya mama meninggal, ini darah karena pembuluh darah pecah. Pembuluh darah pecah, mulai makin tipis pembuluh darahnya pecah. Jadi kita kalau lap pas mau meninggal tuh lap ini darah. Begitu stresnya Yesus sampai keringatnya itu keluar darah.
teman-teman, kita lihat. Tuhan tidak bawa perasaan. Kalau dia mau bebas dari penderitaan bisa aja, punya kuasa. Dia bisa lepas dari ini apa? Dari salib, bisa aja. Dia kalau dia bawa perasaan, ini kerutuk di bawah nih, beta fu satu kali habis, ya kan? Kira-kira Tuhan fu bisa tidak? Dia begini, itu rata semua. Tetapi Yesus tidak bawa perasaan. Dia percaya bahwa rancangan Tuhan ya dan amin dalam hidup kita. Demikian teman-teman semua, rancangan Tuhan dalam hidupmu adalah ya dan amin. Amin. Janji-janjinya itu kekal, tidak akan pernah berubah. Jikalau Tuhan berjanji kamu akan diberkati, kamu akan berhasil, apa yang dikerjakan tanganmu dibuat Tuhan berhasil, Dia tidak akan lupa. Turun-temurun janji itu ada pada kehidupan kita. Tidak bawa perasaan. Ini menunjukkan pentingnya tunduk pada kehendak Tuhan daripada tunduk pada emosi kita. Yesus menguasai perasaan atau emosinya dengan merelakan kehendak Tuhan menguasai perasaannya. Nah, hal ini bisa terjadi dengan kita apabila kita belajar dan mengizinkan kehendak Tuhan sebagai hal yang utama dalam kehidupan kita, maka kita tidak bawa perasaan. Berikan aja, ini Tuhan, ini hidup saya. Tuhan mau pakai, silakan pakai hidup saya. Amin teman-teman. Yang berikutnya, kelima, terakhir. Berdoa dan berserah ketika emosi menguasai kita. Filipi 4 ayat 6-7. Janganlah hendak kamu khawatir tentang apapun juga, tetapi nyatakanlah dalam segala hal keinginanmu kepada Allah dalam doa dan permohonan dengan ucapan syukur. Damai sejahtera Allah yang melampaui segala akal akan memelihara hati dan pikiranmu dalam Kristus Yesus. Saat kita merasa tertawa oleh emosi, saat kita merasa terbawa oleh emosi negatif kita, seperti kita sangat khawatir dengan masa depan kita, ya kan? Setelah itu kita marah-marah atau kita merasa sedih. Nah, kita diajarkan untuk berdoa dan menyerahkan segala kekhawatiran kita kepada Tuhan. Kita jangan bertindak seenaknya. Tetapi kita sebagai anak Tuhan, kita harus membawanya dalam doa. Mungkin kamu emosi dengan siapa? Bawa aja dalam doa. Perasaanmu akan dipulihkan, hidupmu akan dipulihkan, dan orang yang membuat kamu emosi akan dipulihkan. Amin. Satu lengkap, satu paket selesai. Hanya damai sejahtera Allah yang bisa mengendalikan hati dan pikiran kita. Hanya damai sejahtera Allah, tidak bisa damai yang lain. Perasaan ini, ingat tadi saya sampaikan, perasaan ini seperti kuda liar. Kuda liar sangat susah kita tangkap. Tetapi hanya ada satu yang bisa mengendalikan kuda liar itu setelah didapati, yaitu apa? Mengikat kekang pada mulutnya, pada rahangnya. Dan si koboi itu dapat mengendalikan kuda liar itu. Perasaan kita seperti itu. Jangan biarkan hidupmu terbawa perasaan. Banyak hal yang akan kita hadapi, tetapi biarlah perasaan itu kecil, dan iman kita percaya kepada Tuhan besar dalam kehidupan kita. Amin. Baik, itu saja dari saya. Mari kita bangkit berdiri. Saya mau berdoa buat teman-teman semua.